Bagaimana kabar ini, Bu? Kabar baik. Oh ya, Ini Bu, rencana besok saya mau pelaksanaan pembelajaran. Ini saya masih ragu Bu, Iya. apakah saya mengajar besok ini ya, murid. Ya. Oke. Kira-kira setelah diskusi ini, Bu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Yang saya harapkan Ibu, Iya. agar saya bisa lebih percaya diri dalam mengajar, kemudian peserta didik antusias dalam belajar, supaya peserta didik lebih aktif dalam belajar. Jangan gurunya yang aktif, siswanya yang tidak. Maunya saya kan siswanya lebih banyak berikut, ikut peran aktif dalam pembelajaran, lebih banyak menemukan sendiri. Lebih percaya diri intinya Bu. Saya juga mengajar lebih percaya diri. Itu mungkin Bu. Ya, berarti tujuannya Ibu ini di pembelajaran. Oh ya, Bu, kalau begitu kira-kira KD apa yang akan Ibu ajarkan? Kompetensi dasar yang besok saya laksanakan itu KD 3.5 Bu, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama 3.5 itu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia. 30 menit, 2 jam pembelajaran. Ya. 1 kali tatap muka. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga menyediakan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini lembar kerja peserta didik itu sudah lengkap dengan kompetensi inti ada, kemudian kompetensi dasarnya ada, indikator pencapaian kompetensinya juga, kemudian tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Nah, teorinya ada juga sedikit untuk mempermudah anak-anak untuk melakukan diskusi. Oke. Nah, kemudian di sini kegiatannya dalam diskusi ini berupa mengamati gambar. Kemudian di gambar ini anak-anak menentukan organ-organ, nama organ yang tertera di kolom ini. Nah, kemudian anak-anak menuliskan nomor 1 organ apa yang berperan. Nah, terus selanjutnya yang kedua, di sini dari organ yang mereka sebutkan, yang saya tuliskan, mencari fungsinya, fungsi dari organ tersebut, misalnya mulut, fungsinya apa, itu anak-anak melakukan diskusi. Daya ingatnya masih kuat, jadi supaya lebih mantap dalam pembelajaran ini saya sediakan ini menjodohkan fungsi, menjodohkan fungsi dari organ tersebut. Misalnya penyerapan air, pasangan fungsi organ apa? Nah, penyerapan air misalnya usus halus, gitu. Ya mungkin itu. Ada juga Bu, selain itu untuk tambahan repetisi. Benar. Selanjutnya, kali ini kebetulan ini bergandengan antara materi sistem pencernaan dengan sistem pernapasan. Terkadang anak-anak antara sistem pencernaan dengan pernapasan itu susah membedakan. Nah, misalnya contoh, kalau di sistem pencernaan itu dia menggunakan kerongkongan, saluran pencernaan dari habis mulut ke kerongkongan. Nah, kalau pernapasan dia tenggorokan. Sering terjadi anak-anak salah menyebutkan organ sistem pencernaan, dia sebutkan mulut, tenggorokan, padahal tenggorokannya itu seharusnya sistem pernapasan. Di situ Ibu harapkan setelah peserta didik belajar tentang sistem pencernaan ini, yang pertama yang ingin dicapai peserta didik, yang saya harapkan yang intinya anak-anak sudah mengenal organ-organ pencernaan manusia, sudah mengenal dari atas sampai terus mengenal juga
fungsinya masing-masing. Nah, kemudian tahu jalannya atau saluran pencernaan yang dari awal mengurutkan ya, dari awal hingga terakhir, misalnya dari mulut terus ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, langsung terakhir pengeluaran di anus. Itu yang saya harapkan Bu, anak-anak bisa. Kalau menurut Ibu, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Perhatian khusus Ya. itu yang pertama untuk mengatur waktunya ya, manajemen waktunya. Manajemen waktu. Kemudian harapan khusus itu bagaimana anak-anak lebih percaya diri. Misalnya dalam diskusi kelompok, kan ada namanya anak-anak itu masih ada jiwa malu-malu. Sebenarnya dia mampu dalam diskusi kelompok ini, mampu orangnya. Tapi untuk mengeluarkan pendapat ada ide-ide Bu, dia tuh malu, makanya dia tidak berani. Nah, jadi bagaimana caranya seorang guru bisa menstimulus atau merangsang anak-anak agar bisa lebih percaya diri seperti dengan teman yang lainnya ya. Nah, sampai anak itu yang kelompok yang lebih percaya diri itu terus yang berbicara, sedangkan yang mempunyai kemampuan karena kurang percaya dirinya dia tidak berani mengeluarkan ide. Nah, seperti itu Bu, bagaimana caranya agar saya itu bisa menstimulus anak-anak lebih percaya diri. Betul. Ya, kalau begitu Selamat pagi anak-anak. Minta tolong kepada kelas. Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Minggu lalu kalian sudah belajar tentang nutrisi pada makanan. Ibu tanya, apa itu kandungan dari nasi? Ya, karbohidrat. Coba beri tepuk tangan dulu. Nah, siapa yang tahu fungsi dari karbohidrat sebagai apa? Ya, bagus Misha. Jadi, fungsi dari makanan yang kita makan itu contohnya nasi itu mengandung karbohidrat ya, yang berfungsi untuk memperoleh energi untuk bisa melakukan aktivitas. Terbaik Bu. Alhamdulillah. Ini artinya saya ini mau bincang-bincang dengan Bu Yeni mengenai pembelajaran yang kemarin. Saya sudah lihat di kelas, ya bagus. Terima kasih. Terus ini hanya sekedar mengkonfirmasi Bu ya, apakah pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas sudah sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai? Kalau menurut saya Bu, saya merencanakan dengan pembelajaran, jadi sudah sangat sesuai. Betul. Sesuai dengan pembelajaran. Lihat kemarin ya, sudah benar. Apakah langkah pembelajaran yang dilaksanakan Ibu telah sesuai dengan RPP? Kalau itu belum 100% sesuai Bu, ya, pasti ada yang belum sesuai dengan perencanaan. Misalnya pada saat kegiatan inti pembelajaran, ketika peserta didik selesai diskusi, seharusnya saya harus mereview kembali atau memperjelas lagi atau memberi penguatan agar peserta didik lebih
paham. Kira-kira pada saat pembelajaran kelebihan apa yang Ibu sudah dapatkan, mencapai? Yang kelebihan mungkin dalam pengelolaan kelas. Siswa peserta didik bisa lebih aktif dalam diskusi, bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Mungkin itu Bu. Dalam proses perjalanan pembelajaran ya pasti itu ya yang namanya kekurangan dan kelebihan pasti ada lah. Kira-kira kekurangan apa yang perlu diperbaiki menurut Ibu sendiri? Kekurangan yang perlu diperbaiki mungkin yang tadi salah satunya itu mereview kembali dan memberi penguatan kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami materinya. Kemudian yang kedua mungkin manajemen waktunya ya, pada kegiatan inti itu seharusnya waktunya sudah selesai, sudah menginjak ke kegiatan penutup, ini masa lebih sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalau menurut saya Bu, saya yang merencanakan dengan pembelajaran, jadi sudah sangat sesuai. Sesuai dengan pembelajaran. Lihat kemarin ya, sudah benar. Apakah langkah pembelajaran yang dilaksanakan Ibu telah sesuai dengan RPP? Kalau itu belum 100% sesuai Bu, ya, masih ada yang belum sesuai dengan perencanaan. Misalnya pada saat kegiatan inti pembelajaran, ketika peserta didik selesai diskusi, seharusnya saya harus mereview kembali atau memperjelas lagi atau memberi penguatan agar peserta didik lebih paham. Kira-kira pada saat pembelajaran kelebihan lebih aktif dalam diskusi, bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Mungkin itu Bu. Dalam proses perjalanan pembelajaran ya pasti itu ya yang namanya kekurangan dan kelebihan pasti ada lah. Kira-kira kekurangan apa yang perlu diperbaiki menurut Ibu sendiri? Kekurangan yang perlu diperbaiki mungkin yang tadi salah satunya itu mereview kembali dan memberi penguatan kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami materinya. Kemudian yang kedua mungkin manajemen waktunya ya, pada kegiatan inti itu seharusnya waktunya sudah selesai, sudah menginjak ke kegiatan penutup, ini masa lebih sesuai rencana. Langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki hal itu? Langkah yang memperbaiki ya, yang pertama itu tentang kegiatan inti, itu mereview kembali, memberi penjelasan kembali setelah anak-anak melakukan presentasi diskusi, itu direview kembali untuk dipahami. Kemudian yang kedua dengan cara melihat alokasi waktu yang sudah direncanakan agar bisa waktunya sesuai. Mungkin itu. Maukah Ibu berkomitmen untuk memperbaiki hal itu? Mau sekali, dengan sangat senang untuk demi memperbaiki kedepannya supaya lebih mantap lagi. Kapan kira-kira akan melakukannya? Materi selanjutnya mungkin Bu. Nanti kedepannya ya materi selanjutnya saja. Saya kira hanya itu yang saya mau ingin konfirmasi dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu.